Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan itu, "Bangunlah dan berdiri di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah kampus ada seorang mahasiswa bertanya kepada seorang dosen moral seperti ini, "Pak, izinkan saya bertanya. Semisalnya di jalan raya saya melihat seorang yang kecelakaan, tindakan apa yang harus saya lakukan?" Ujarnya. "Saya bertanya seperti ini karena seringkali saya melihat ketika ada orang kecelakaan, orang yang ada di tempat itu tidak ada yang berani menolong karena takut dituduh pelaku kecelakaan. Dengan begitu yang seharusnya nyawa yang kecelakaan itu bisa selamat jika segera ditolong, tetapi karena adanya pembiaran korban menjadi meninggal. Ini terjadi karena ada aturan bahwa harus pihak berwajib yang harus terlebih dahulu menolong. Bagaimana jika Bapak ada di posisi itu?" Mendengar itu, sang dosen menjawab pelan dengan nada halus berkata, "Jika saya di posisi orang yang melihat kejadian itu, tindakan pertama yang saya lakukan adalah menolongnya, karena itu adalah yang paling penting dari semuanya. Namun saya juga akan meminta tolong kepada orang-orang supaya menjadi saksi, dan saya akan meminta supaya kejadian itu direkam agar tidak terjadi penuduhan. Setelah itu entah saya akan menjadi direpotkan, itu sudah menjadi konsekuensi dari berbuat baik. Lebih baik direpotkan karena berbuat baik daripada tidak berbuat apa-apa." Saudara-saudari terkasih, hari ini Injil menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dalam budaya Yahudi, hari Sabat adalah hari berhenti dari segala pekerjaan dan beristirahat. Sabat harus diisi dengan melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Yesus sendiri adalah orang Yahudi yang taat, dan dia pasti paham dengan aturan yang berlaku itu. Tetapi ada yang menarik dari kisah penyembuhan ini, yaitu meskipun Yesus paham betul bahwa tidak bisa menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia tetap melakukannya. Tindakan Yesus ini sebenarnya mau menunjukkan kepada orang supaya jangan begitu kaku dengan hukum sehingga melupakan yang paling penting. Terlalu kaku dengan hukum membuat banyak orang menjadi lupa
bahwa ada yang lebih penting dari itu, yaitu melakukan kebaikan. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan lebih tinggi dari hukum Sabat yang berlaku. Dia meraja dan berkuasa atas hukum yang ada di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita juga terkadang ada sifat-sifat orang Farisi itu melekat. Ketika tiba hari Minggu, orang justru menjadikannya sebagai hari libur untuk bersantai-santai ataupun liburan. Sebenarnya hal ini perlu dikoreksi karena hari Minggu sebenarnya harus dipakai untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekadar datang ke gereja, tetapi mengisi hari Minggu itu dengan perbuatan baik. Seperti mengunjungi orang yang sakit, menolong orang susah, dan kegiatan-kegiatan kasih harus dilakukan pada kesempatan itu. Itulah makna sebenarnya dari hari Minggu yang adalah hari Tuhan. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, sumber kehidupan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami mohon, perkenankanlah kami semakin dapat menikmati anugerah sabda-Mu dengan mengutamakan kasih dan pelayanan daripada hukum formal semata. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, penyelamat kami. Amin.